Kalau perbedaan itu kita ukur sportif juga positif ya untuk 90 menit saja. Selebihnya jangan pernah kita menglegalkan, menghalalkan segala cara untuk jadi permusuhan. Berbicara dengan tamu Akurasi TV yang kali ini, tentu ingatan kita langsung ke Jackmania karena abang ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum Jackmania pada periode 2014 hingga 2017. Namun saat ini kita akan mengulas lebih luas lagi bagaimana Bang Richard dari sosok pribadi hingga ke sepak bola umumnya. Bang Richard, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Wi. Aduh, ini Bang Richard dulu saat kita masih kecil suka nonton Bang Richard di Emang pernah kecil ya? pernah kecil. Bang Richard, saat ini sibuk apa nih Bang? Sekarang sibuknya ngajar pasti gitu. Terus ada beberapa kerjaan konsultan lah gitu. Jadi memang Bang Richard ini juga dosen juga ya Bang ya, pengajar dosen, juga ya. Gitu. Bang Richard, kita tadi saya mengulas di opening bagaimana Bang Richard menjadi Ketua Umum Jackmania ya Bang ya, dari 2014 hingga 2017. Nah, bagaimana Bang? Mungkin saat menjadi Ketua Umum, menjadi supporter hingga saat ini menjadi bisa dibilang pemerhati sepak bola ya Bang ya? Ya, Mungkin masih di beberapa radio swasta pegang lah kira-kira gitu. kalau ngomongin sepak bolanya Bang, saat itu kan mungkin saat Bang Richard masih menjadi ada di kelompok supporter, pasti kan GBK belum baru Bang, masih GBK lama. Saat itu juga Persijanya saat itu belum juara, saat itu kebetulan Bang. Nah saat ini kan sudah menjadi berjuara. Mungkin apakah ada perbedaan Bang dari umumnya sepak bola dan Jakarta Bang? Apa yang paling abang lihat gitu? Ya kalau perbedaan pasti kalau bicara misalkan Persija memang dari perpindahan ini banyak berbedanya. Selama Persija berhome base di Lebak Bulus, ini juga banyak kejadian pasang surutnya Jackmania juga multi ya gitu. Sampai pada akhirnya manajemen itu coba menyampaikan ke teman-teman Jackmania ingin berpindah ke GBK. Pada saat itu hanya gua yang bisa yang mau memberikan pandangan berbeda terhadap ke manajemen, bahwa manajemen nggak bisa serta-merta memindahkan Lebak Bulus ke GBK. Cuman pada saat itu kan kita tahu juga bahwa Lebak Bulus itu sudah tanda kutip di warning sama pemerintah pusat bahwa segera harus dikosongkan karena terkait soal pembangunan LRT misalkan begitu. Itu 2008 ya Bang ya? Iya, cuman bahasa itu nggak keluar dalam posisi itu. Cuman bahasa keluarnya adalah bahwa Lebak Bulus sudah bisa menampung ribuan Jackmania, maka kita perlu pindah ke GBK pada saat itu. Nah, begitu. Nah tadi Bang Richard pernah nih Bang menjadi saksi perpindahan Persija dari Lebak Bulus ke GBK, dan kemungkinan besar Bang di tahun ini atau tahun depan Persija akan berpindah dari GBK ke JIS. Dari Bang Richard sebagai masyarakat Jakarta saat ini kan sudah menjadi lebih luas Bang ya, cakupannya tidak hanya menjadi mewakili Jackmania namun juga menjadi masyarakat Jakarta. Bagaimana Bang melihatnya? Apakah sudah saatnya Persija pindah ke JIS atau masih GBK dulu Bang? Kalau pembedanya JIS sama GBK memang tidak terlalu jauh, tapi mekanisme pemakaiannya pasti akan berbeda. Kalau GBK memang lebih ke pemerintah, tapi kan kalau JIS memang lebih ke pemerintah daerah. Cuman perbedaannya sama-sama pengelolanya bukan langsung incas pemerintah gitu. Jadi kalau GBK melalui pengelolaan GBK, JIS melalui Jakpro. Dimungkinkan besar Jakpro yang akan kelola sepenuhnya kan gitu. Nah, kalau nggak salah Persija dalam proses hari ini negosiasi terkait pemakaian JIS. Apakah sistemnya seperti apa? Ini yang perlu memang teman-teman tahu nih misalkan gitu. Jadi jangan serta-merta tanda kutipnya, oh ini kan dibangun oleh APBD, dibangun oleh pemerintah daerah. Artinya secara karpet merah harusnya Persija sudah langsung masuk. Nah, tapi harus diingat bahwa ini APBD, tapi pengelolanya lah BUMD yang tentunya perlu ada unsur income masuknya terkait soal itu. Nah, itu yang belum ketemu di dalam proses negosiasi pembicaraan antara Persija dan juga pengelola nantinya gitu. Dan tentunya juga menjadi sejarah baru Bang ya buat Jakarta Bang ya secara luas. Tadi kan juga di opening tadi saya udah bilang Bang Richard kita tahu sebagai Jackmania. Namun
saya pengen lebih luas nih Bang, pengen tahu Bang Richard sejak kecilnya gitu. Bagaimana sih Bang akhirnya bisa suka sepak bola Bang? Oh ya, jadinya gini. Jadi dari kecil cita-cita gue sebenarnya emang jadi atlet. Oh, Ya, sepak jadi bola Bang? sepak bola. Hmm. Jadi dari kecil gue cuman ada dua, atletik sama sepak bola. Wih, Jadi waktu atletik. itu atletik gue sampai apa namanya peringkat Jakarta, maksudnya Jakarta itu adalah pengertian ada kelas khusus. Nomor khusus buat gue itu 100 meter 100 meter putra dan 100 meter estafet putra. Itu nomor spesialis. Itu menang terus itu Bang? Iya. Nah, pada saat itu gue gagal masuk pelatnas ceritanya. Pelatnas lah lupa gue. Karena gagal di situ gue akhirnya agak tarik mundur. Kayaknya harus ngambil pilihan lain nih. Jadi pendidikan formal aja. Tapi proses pendidikan formal gue sambil sepak bola jalan. Sampai sepak bola tingkat pelajar SMP Jakarta itu gue juara. Lalu juga antar klub U15-17 juara. Sampai SMA gue ikut juga, itu juara. Sampai Suratin dah. Setelah itu gue gak berhenti lagi tuh. Gitu. Cuman gak kepikiran gue akan incas kembali ke sepak bola. Pasca sudah nggak mungkin dalam proses karir yang gitu. Akhirnya tiba-tiba lagi dulu namanya ada Asmaja. Gitu, antar kampus. Nah, itu main lagi tuh ceritanya. Main pokoknya gue sekolah kuliah tuh cari yang kampusnya ada sepak bola aja ceritanya. Dapat ini Bang ya, kayak dapat khususnya Bang ya. Iya, Dapat gitu. kelebihan di situ. Akhirnya dari abis main di Asmaja iseng nih, kita nonton bola aja nih rame-rame gitu. Itu tahun berapa Bang? Sekitar 2000-an lah pokoknya. Kalau waktu zaman Persija ada, lalu 2001 juara, gue nontonnya ya nggak banyak, nggak barengan gitu, cuman 1-2 lah. Nah, saat bareng-bareng itu ya sekitar 2000-an itu bareng-bareng. Sampai 2003 itu kita menyatakan deh kita bikin member jejek deh, kita nonton bareng-bareng gitu ceritanya. Jadi apakah dari orang tua juga suka Persija Bang? Justru orang tua itu ini Persingawi. Oh, Singawi. Jadi nggak ada yang DNA Persijanya Bang? Nggak ada yang Persijanya. Oh. Cuman gua sama adik gua aja gitu. Kalau orang tua mah lebih ke daerahnya gitu, ke daerahnya ibu terutama. Nah, Bang Richard kan juga ini sekarang ada di 2 cabur Bang ya. Bola terutama di bola wanita dan juga dari panjat tebing ya Bang. Panjat tebing, betul. Nanti bisa dijelaskan lagi Bang. Jadi Bang Richard ini tadi kan juga apakah karena background suka olahraganya Bang, jadi sekarang juga lebih mencintai beberapa cabur, apakah bagaimana Bang? Akhirnya bisa Awalnya memang lebih suka lintas cabur ya. Awalnya lebih suka olahraga sebenarnya gitu. Cuman pelan-pelan belajar soal aturan mainnya di cabur kayak gimana, lalu manajemennya kira-kira gitulah. Tapi belajar otodidak, nggak terlalu serius-serius banget gitu. Cuman secara kebetulan juga teman-temannya ketemunya misalkan sama ada dekan fakultas olahraga UNJ gitu. Nah, itu sering diskusi. Nah, dianggapnya gue pernah belajar secara resmi di fakultas olahraga, padahal enggak. Jadi gue tahu gitu. Nah, dari sepak bola biasa konvensional masuk ke futsal sebentar gitu kan, sampai bantuin teman-teman, lalu juga pernah di street soccer, lalu di sepak bola wanita gitu kan. Nah, perpindahan dari situ tiba-tiba ke cabur lain itu juga secara kebetulan. Jadi karena gue udah dari proses itu gue masuk KONI ceritanya. Nah, masuk KONI kebetulan gue diminta sebagai bidang organisasi dan advokasi hukum. Disitulah berinteraksi banyak cabur, dari cabur yang familiar di kuping kita sampai cabur tidak familiar. Oh gitu ya? Iya, yang menurut gue ini cabur apa ya? Ternyata dari Turki misalkan gitu, dari ini gitu itu nggak familiar gitu. Nah, itu gue coba pelajarin pelan-pelan itu. Satu kesempatan memang panjat tebing ini jadi olahraga ekstrim ya, artinya dia di olahraga sport terukur itu diperhitungkan, di satu sisi juga sport tourism juga diperhitungkan kira gitu. Nah, satu ketika perlu ada orang yang ngerti soal aturan main, advokasi, terus tata laksana di ADRT kira-kira gitu. Itu tidak ada. Nah, kebetulan gua agak cukuplah memahami soal teori-teori itu gitu. Nah, dimintalah gue untuk bantuan di situ. Bang Richard sekarang kuliah juga fakultas hukum ya Bang ya? Sebenarnya enggak, Wi. Oh enggak ya? Justru gua S1-nya itu
eh, perencanaan fabrikasi. Jadi Oh. kalau misalkan ada orang pengen bikin pabrik, nah kira-kira gue itulah Oh my God. gitu ceritanya. Itu arsitek ya bang? Enggak, gue lebih ke perencanaan industri maksudnya Oh, oke gitu. oke. Nah S2 gue justru komunikasi gitu. Sebenarnya kalau bicara olahraga, hukum enggak. Kebetulan memang gue sering ikut kursus-kursus gitu loh. Jadi misalkan ada kursus yang seminggu atau 2 minggu, nah terkait gue coba pelajarin gitu-gitu sebenarnya. Nah satu ketika kebetulan gue diminta untuk bantuin di panjat tebing. Nah ternyata menurut mereka cuman lu nih yang nguasain, kira-kira gitu. Makanya akhirnya dari beberapa senior-senior pendiri panjat tebing diminta, udah kalau gitu lu ini suksesi buat ketua DKI, suksesi buat ketua umum kemarin Yeni Wahid gitu-gitu. Nah itu tim manajerialnya gue yang ngatur, ininya gitu-gitu misalnya. Nah itu belajarnya gitu sebenarnya. Berarti sekarang di DKI sebagai apa bang? Bisa mungkin banyak teman-teman yang belum hafal bang. Kalau di DKI gue panjat tebingnya sebagai ini bidang organisasi dan hukum. Oke. Kalau di nasional bang apakah? Nasional sama. Wah, iya. Jadi kemarin emas-emas Asian Games dari tangan-tangannya Bang Richard juga nih. Bang, kita sebelum mau ke sepak bola wanita mau balik lagi Bang ke Iya. Persija. Pertandingan apa sih Bang yang paling Abang ingat Bang selama menjadi supporter? Gua selama jadi supporter Persija sebagai ketua umum, mungkin di era gua yang menurut gua ya, atau menurut publik sepak bola berdarah-darah di era gua. Karena ada salah satu insiden ya Bang. Iya, ada insiden, ada kejadian yang tidak mengenakan, ditambah Indonesia juga lagi di bench oleh FIFA kan gitu. Itu tantangan terberat buat gua. Artinya gimana caranya biar survive, teman-teman jalan, organisasi jalan, Persija juga hidup segala macam, itu berkecamuk lah. Gitu. Bagaimana Bang? Akhirnya Eh, saat menjadi ketua ya mungkin jadi kalau takutnya membuka luka lama tapi ada beberapa kejadian ya Bang. ya kejadian sampai posisi gua secara pribadi sebenarnya nggak di luar nalar sebenarnya kan gitu. Nah, ini kan cuma urusan bola, tapi urusnya sampai persoalan bahwa gua dianggap mengancam bernegara misalnya gitu, berserikat segala macam, itu dianggap begitu karena dianggap gua punya kekuatan lain gitu misalkan gitu. Nah, tapi di satu sisi teori orang mengukur bisa jadi leader yang pas itu di situ maksudnya. Kita diuji oleh persoalan-persoalan yang dituntut kita cepat untuk memutuskan sesuatu. Gitu. Kalau kejadian pasti teman-teman tahu lah kejadian apa aja di situ. Itu yang satu sisi gue misalkan harus mikirin teman-teman yang posisinya di sana harus cepat diselesaikan. Satu sisi gue harus berpikir gimana caranya ini kerugian juga harus cepat diselesaikan segala macam lah kira-kira gitu. Kalau lebih fokus Abang kalau pertandingannya Bang, mungkin saat Abang mungkin terlepas menjadi ketua umum, saat Abang menjadi penonton di tribun, lawan siapa Bang yang paling Abang ingat nih? Mungkin pemainnya, apakah suasana pertandingannya? Oh, yang merasa gue ini udah nggak pas nih gue jadi supporter. Jadi Persija dalam kurun waktu 1 tahun kalau nggak salah ya, Persija itu masuk final dua-duanya di GBK. 2005. Ya. Iya, kebayang. Itu menurut gue, wah ini pengorbanan kita nonton sia-sia nih kira-kira gitu. Dua-duanya. Karena dua-duanya masuk final, dua-duanya gagal pula. Dua-dua golin duluan. Iya. Wah, itu dari situ tuh, gue nggak pulang. Langsung gue ke Jawa Tengah. Pulang kampung Bang? Apa Ngilangin ini pusing penat. Jadi cuma berempat gue. Jadi pulang dari stadion GBK, itu gue langsung jalan-jalan masuk ke Jawa Tengah, ke Solo sama Jogja. Udahlah, pusing nih ngurusin sepak bola Jakarta, kira-kira waktu itu gitu. 2005 itu Bang ya. Di sini juga dulu sempat nonton ya Bang. Memang Arema dan Persipura ya Bang. Arema dan Persipura. Dua-duanya. Udah, pokoknya itu pas saat itu gue jadi korwil. Korwil mana Bang? Korwil daerah. Korwil ini kampus UBK. Oke. Nah itu gue udah anak gue suruh pulang semuanya, gue aja pergi. Karena emang kan kita mimpinya itu 2 gelar yang disandingkan, cuman ternyata tidak dapat. Padahal pemainnya performanya bagus, materi pemainnya bagus, itu yang kadang-kadang Persija ini salahnya di mana ya kira-kira gitu loh. Dan kalah tipis lagi. Dan salahnya tipis. Itu. Bang, kalau misalnya tadi juga sepak bola wanita Bang, ini bagaimana Bang Richard tertarik kepada salah satu sektor sepak bola yang mungkin prestasinya belum terlihat dan juga secara kan Abang
di bola wanita saat Zahra dan kawan-kawan belum ada ya bang ya, belum Belum ada ada. kenal. Nah, mungkin bisa bagaimana bang? Bisa akhirnya terjun ke sepak bola wanita. Jadi waktu itu gini ceritanya, gua pernah ngeritik BLAI lah, Oke, Badan Liga Amatir ya bang. pada Gamatil. Waktu itu ketuanya Pak Sauki, sekarang Asprop Jogja. Dan itu gua kritik di forum terbuka, maksudnya di diskusi gitu. Satu ketiga menggelitik kenapa semua ngurusnya sepak bola pria ya gitu kan. Kenapa sepak bola wanitanya nggak diurusin, kira-kira gitulah. Nah, dalam beberapa diskusi ngobrol warung kopi, ketemu sama teman-teman apa PSSI media kan gitu. Salah satunya Wisnu lah, ngobrol segala macam sama Wisnu sama apa Aam gitu kan. Ya udah, kenapa enggak kita coba bangun ini apa namanya sepak bola wanita kan gitu. Ya minimal kita coba kampanye dulu lah. Jadi kampanye itu udah hampir 4 tahun lebih, 5 tahunan lah kira-kira gitu. Itu kampanye bikin festival gitu, yang belum tahu juga arahnya mau diapain kira-kira gitu. Tapi paling tidak kita coba cari tahu pembinaan di apa namanya di sepak bola wanita ini pasti punya gitu. Nah, dari proses itu kita yakin kalau sepak bola wanita ini punya potensi yang akan berkembang pesat gitu misalkan gitu. Nah, sempat dari proses itu ditelepon lah gua sama dari manajemen Persija, minta dibantu untuk rekrutmen waktu Elite Pro-nya apa namanya sepak bola wanita ya. Itu cuman berbeda situasi, akhirnya tidak jadi gitu. Lalu juga waktu PON segala macam itu diminta kita untuk ada rekrutmen gitu. Nah, tapi kita yakin bahwa di kemudian hari sepak bola wanita bisa prestasinya lebih tinggi dibanding pria. Nah itu kenapa tuh bang? Padahal beberapa minggu lalu saat acara ini, saat kita syuting, kita kebobolan 28 gol bang, tanpa mencetak 1 gol pun. Betul. Namun apakah tetap yakin bang, timnas Ya. wanita kita bisa lebih tinggi? Asal dengan catatan gini, bahwa federasi berani membuat kompetisinya. Oke. Gitu. Kenapa harus itu? Karena memang potensinya cukup menjanjikan menurut gua. Karena saat ini beberapa akademi dan SSB sudah membentuk tim sepak bola putrinya atau wanitanya. Dan ini perlu segera apa namanya segera diambil inisiatif ini oleh federasi. Nah, di satu sisi apa namanya Menpora juga sudah menyiapkan beberapa agenda kan gitu. Iya. Sebelum PSSI membuat itu. Kemarin terakhir Badan Liga Sepak Bola Pelajar Putri membuat itu di Jawa Tengah gitu. Nah, satu itu makanya akhirnya gue coba inisiasi bikin apa namanya klub bareng teman-teman dan beberapa teman-teman, kita coba bangkitin itu karena kita yakin, karena di tahun ini kalau nggak salah Indonesia akan jadi tuan rumah 15 dan 17 Asia untuk sepak bola putri. Nah, itu potensi-potensi itu yang kita hitung secara akurasinya gitu maksudnya. Mau diambil dari mana pemain kalau kompetisinya tidak ada ya bang? Nah, gitu. Karena pemain-pemain yang ada yang dari Pertiwi dan sebagainya kebanyakan cuma comot. Untungnya nih ya, maksudnya kita sudah duluin, sudah kampanye di sepak bola putri, kita inisiasi sekarang ada Putri Surakarta, ada Putri Jakarta, ada Putri Kediri, langsung Cimahi, langsung apa namanya Purwakarta dan seterusnya lah. Ini banyak sudah terbangun. Kalau kita hitung sama dengan akademi lalu juga SSB, mungkin bisa 130-an itu ada. Gitu. Karena dari Kalimantan sudah ada segala macam. Tinggal memang federasi harus segera membuat ini di dalam kompetisi akan datang gitu maksudnya. Oke. Nah, salah satu yang menjadi pro kontra di sosmed warganet adalah banyaknya pemain putri yang bermain fun football juga bang. Jadi kan banyak tuh yang kritik, ini pemain kita kalah wajar karena sering main fun football atau mungkin menjadi selebgram. Bang Richard sebagai yang kenal mereka, bagaimana bang melihatnya bang? Kan Bang Richard tahu nih siapa pemainnya timnasnya bang. Ya, itu lagi-lagi sekarang ini coba yang ada itu hanya diberi kelonggaran dalam pengertian coba apa namanya mengenal lah. Oh, sepak bola secara sesungguhnya putri begini. Belum diatur secara tegas. Misalkan kita ambil contoh, kalau itu pelatihnya Sintayong mungkin
akan perbedaannya jauh dalam pengertian secara disiplinnya, lalu materinya dan sebagainya perlu ketajaman misalnya gitu. Nah kalau sekarang bukan ala kadarnya juga, tapi paling tidak Indonesia coba memberitahu ya secara tidak langsung ke publik dunia bahwa Indonesia juga punya potensi sepak bola putri. Tinggal memang keseriusannya federasi dan pemerintah untuk mengembangkan ini gitu. Bang Nizar, tadi kan juga kita di banyaknya kritik ya Bang ya. Padahal kita juga membuktikan bahwa kita itu eksis ya Bang di sepak bola wanita. Bang Richard bagaimana Bang melihatnya? Kita udah puluhan tahun absen di Piala Asia Wanita. Ya, kalau kritikan netizen wajar lah. Itu yang penting para pemain-pemain sepak bola putri ini coba itu jadi masukan lah ya. Katakan itu bukan sampah tapi itu emas. Bahwa itu masukannya supaya buat perbaikan gitu. Nah, memang ini kan persoalannya mental tadi. Jadi mental kita memang belum secara kuat oleh tim-tim yang lain. Yang kita harus akui karena juga Indonesia di grup neraka di Asia. Langsung ketemu Australia. Langsung ketemu Australia. Yang isinya Australia pemain-pemainnya Eropa semua. Filipina juga sebetulnya sering bermain di Amerika ya Bang? Iya, orang-orang itu. Menarik kan Filipina juga sebenarnya nggak terlalu expert banget sebenarnya. Cuman memang Filipina sudah terlebih dahulu aja yang akhirnya juga lolos di Piala Dunia akan datang kan Piala Dunia wanita gitu. Nah paling tidak Indonesia punya banyak pelajaran waktu ikut Piala Asia ini supaya memang mentalnya secara kuat bisa terbangun gitu. Bang Richard pernah dengar nggak sih Bang cerita dari pemain bola wanita, mungkin bisa diceritakan ke kita? Apakah suratan mereka ke Bang Richard bagaimana sih Bang? Terakhir tuh mereka curatannya gini, kita dianggap anak tiri. Jadi satu sisi dia dianggap anak tiri, lalu juga tidak pernah diperhatikan secara khusus, maksudnya secara soal kebutuhan dan sebagainya gitu. Satu ketika timnas ini sebenarnya sebelum berlaga di India sudah mengajukan untuk TC di Turki bareng-bareng sama timnas yang lain. Tapi ditolak oleh Esko dan lainnya karena dianggap belum saatnya begitu. Padahal harusnya dipacu aja sepakatnya, minimal dikasih seminggu 2 minggu sebelum ke India kan nggak ada masalah, gitu maksudnya. Supaya juga maksudnya kalau bareng-bareng di sana, STY juga bisa mengetahui, lalu direktur tekniknya juga tahu gitu. Artinya, Indonesia juga punya kelebihan itu. Kenapa harus ini kita kasih support semangat? Karena tentunya karena tadi gue bilang alasannya karena Indonesia akan jadi tuan rumah Piala Asia 15-17 putri. Lalu juga kita juga harus kesiapannya di Piala Dunia Under 20 2023 nanti. Jadi menurut gue potensi ini yang sementara yang kita punya ya udah diorbitkan saja. Karena juga kita jadi tuan rumah Piala Dunia juga karena fanbase kita lebih kuat dibanding Eropa gitu maksudnya. Nah, kenapa enggak kalau ini kita mumpung momentumnya ada kita selaraskan aja gitu bareng-bareng kan gitu. Bang Richard, berbicara lagi wanita nih Bang, lebih luas. Banyak Bang ya pemain bola kita yang mungkin di fan football dan juga mungkin teman-teman pelajar yang dari wanita ya Bang. Mungkin Bang Richard bisa dijelaskan seberapa besar sih Bang potensi sepak bola wanita di Jakarta dulu nih Bang gitu. Ya, kalau di Jakarta gini. Sebelum mungkin ya setahun yang lalu mungkin perempuan akan lebih banyak main futsal. Iya, betul. Kan gitu. Nah, semenjak misalkan tadi dibilang ada selegram, ada yang rajin sosmed, orang beralih. Berarti ada positifnya ya Bang ya? Ada positif di satu sisi. Jangan main dibully-bully aja gitu. Karena orang akhirnya tahu, ternyata ada ya putri main sepak bola, bisa kali main seperti dia misalnya gitu kan. Akhirnya ini coba beralih. Yang umurnya bukan senior ya, ini umurnya misalnya di Jack Angel Football sama di yang gua bina itu di Jakarta Jakarta Putri. Nah, ini umurnya ada yang 11, ada yang 10, 12 itu ada. Dan dia ingin memang mimpinya jadi pemain timnas. Nah, secara kebetulan memang beberapa pemain-pemain timnas yang ada di sekarang sering main bareng kita. Gitu. Karena ada 4 pemain timnas dari Putri Jakarta. Lalu ada kemarin yang PON ada 2 orang kira-kira itu. Nah, itu juga menjadi trigger semangat adik-adik yang memang ingin berprestasi. Gitu. Jadi kalau di Jakarta lebih luasnya mungkin ya sampai Jabotabek ya, itu banyak. Belum kita bicara daerah-daerah gitu maksudnya. Itu kalau misalkan kayak model kita bikin Elite Pro-nya 16 lah ya atau 19
ini sama lah, timnya ada gitu. Tinggal balik lagi memang semua mau atau tidak melakukan itu semua gitu. Jadi kalau misalnya tadi juga Bang Richard bilang banyaknya pemain bola putri juga bisa dibilang jangan dikubur Bang ya. Oh Mimpi jangan, mereka, Bang, ya. iya. Dengan kemarin apa ya, saya sedihnya juga yang kritik mereka itu cowok-cowok Bang. Cowok-cowok yang kritik yang terlalu keras. Mereka menyamakan mengkritik pemain timnas putra dan putri itu sama, padahal kan berbeda. Putri kan mungkin lebih perasa. Iya kan merasa segala Beda gitu macam. caranya. Kan yang kalau di yang bukan federasi punya ya, misalkan ada salah satu bikin baru tahun kemarin ada namanya Liga Putri gitu. Artinya belum banyak. Makanya ada beberapa teman-teman yang minggu lalu ketemu ngobrol discuss gitu, boleh nggak kalau misalkan SSB kita mau bikin festival sepak bola putri? Oh boleh aja gitu. Karena untuk pengembangan mereka semua gitu, tidak harus minta izin gimana enggak, udah jalan-jalan aja karena semuanya untuk perbaikan dan juga potensi sepak bola putri gitu. Kalau bicara bola emang nggak ada habisnya Bang ya, kita dari abang tadi dari Persija, Jackmania hingga ke sepak bola putri. Nah, mungkin dua pertanyaan terakhir Bang untuk sepak bola putri dulu. Harapan Bang Richard apa sih Bang sebagai ya pemerhati, pelaku juga bisa dibilang seperti itu, atau bisa dibilang juga sebagai stakeholders lah di Jakarta gitu. Bagaimana Bang harapan untuk sepak bola putri? Harapannya gini, semua askot, asprop, pemilik SSB, pemilik akademi jangan pernah meremehkan institusi pemain sepak bola putri. Jadi mereka juga sama, harus disamakan dengan pria. Ya kalau misalkan hari ini pria tidak punya prestasi, gitu kan, minimal putri akan beranjak mencapai prestasi, kan gitu. Jadi jangan pernah membedakan antara pria dan wanita, karena ini sudah era modern, paling tidak punya prestasinya sama untuk target itu. Yang kedua, mari semualah stakeholder sepak bola Indonesia ya kita coba mengembangkan sama-sama kalau kita cari sepak bola, karena tentunya impres presiden saat itu belum terlaksana dengan baik. Kan gitu, karena percepatan Bang ya. Iya, percepatan itu, karena gue juga ikut membidangi lahirnya itu, karena ikut waktu Bu Menterinya masih Puan, nah gue diminta untuk ikut membangun narasinya. Yang Menteri Pemberdayaan Wanita ya Bang? Pemberdayaan wanita, Oh ini pembangunan itu ya? Nah, pembangunan manusia gitu. Nah itu mungkin menurut gue gitu. Pertanyaan terakhir Bang, ini yang mungkin lebih besar lagi buat kita, buat supporter Indonesia. Ya, kalau untuk supporter sejauh ini gue sendiri masih komunikasi ya sama teman-teman lintas daerah. Kemarin belum lama dapat telepon dari Solo, senior itu pengen kumpul di Jogja gitu. Oh yaudah nanti kita coba agendakan kumpul di Jogja. Prinsipnya adalah perbedaan itu biasa. Yang penting kalau perbedaan itu kita ukur sportif, juga positif ya untuk 90 menit saja. Selebihnya jangan pernah kita menglegalkan, menghalalkan segala cara untuk jadi permusuhan. Yang harus diingat adalah kita tidak akan hidup di satu tempat. Kita akan hidup di berbagai tempat, tentunya perlu orang lain. Ya. Gitu. Paling simpel saat kita mau traveling Bang. Ya. Siap. Terima kasih Bang Richard. Terima kasih. Sukses terus Bang. Semoga juga amin, apa yang Abang inginkan dan targetkan semua berjalan sesuai rencana Bang. Amin. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.